Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 801-810. Dongeng Donghua. Bab 801, Penyelamatan Gagal. Pada titik ini, sipir berdiri di ruang pemantauan, menonton Wang Yun dan Dahuyu berbisik di layar, gambar aneh itu sama anehnya. Namun, sipir menyadari bahwa Wang Yun harus tahu bahwa dia dapat berbicara, jadi dia harus menutup mulut untuk berbicara. Di masa lalu, dia melihat gambar pemantauan ini, dan bahkan tanpa mendengarkan suara, dia bisa tahu apa yang dikatakan tahanan, napi itu sendiri tidak tahu apa yang dia katakan rahasianya. Itu selalu dapat mengirimkan informasi yang sangat penting. Sekarang, Wang Yun tahu rahasianya. Benar saja, Wang Yun, yang mampu duduk di posisi kepala intelijen, benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa. Sebelumnya, ketika Wang Yun masih Direktur Departemen Intelijen Kedua, sipir menemukan bahwa para tahanan yang ditangkap di Departemen Intelijen 1 dan 3 tidak sebanyak di pihak Wang Yun. Rahasia orang lain. Kepala penjara berkata dengan wajah dingin, keduanya benar-benar memiliki masalah. Kapan informasinya akan diadili? Itu akan segera datang, jawab seorang penjaga penjara. Dorong kamera lebih dekat dan dengarkan apa yang mereka berdua bicarakan dengan peralatan suara, kata kepala penjara. Penjaga penjara menjawab, Tuan, restoran terlalu berisik, dan tidak ada fluktuasi audio di sekitar mereka, jadi saya tidak bisa mendengar apapun dengan jelas. Brigade Huru Hara memasuki restoran untuk menjaga ketertiban, dan membawaku keluar dari dua orang ini. Hati-hati, jika kau menghadapi perlawanan, bakar mereka berdua, kata kepala penjara. Berbicara, langit-langit restoran mulai melepaskan gas air mata, dan asap putih dengan cepat meresap ke seluruh aula. Brigade kerusuhan di lantai bawah mulai memasuki ladang. Setelah memasuki restoran dengan masker gas, mereka memukul orang-orang ketika mereka melihatnya. Sekelompok 10 orang bergegas menuju Wang Yun dan Dahuyu. Dahuyu berteriak, kalau tidak, aku akan bergegas keluar dan mengendalikan kepala sipir terlebih dahulu. Aku merasa aku yakin 50%. Tidak, sipir ini luar biasa. Tidak semudah itu, teriak Wang Yun, dan aku punya lebih dari 200 saudara di penjara lain. Jika aku melakukannya, mereka sudah selesai. Dahuo bergumam, kalau begitu kamu bisa menangkapnya, mengapa kamu berbuat begitu banyak? Mata Wang Yun memerah dengan gas air mata. Untungnya, dia mengendalikan udara pada waktunya untuk mengisolasi gas air mata yang tersisa. Dia dan Dahuyu baik-baik saja. Wang Yun menatap Dahuyu, jika kamu ingin aku pergi ke barat laut Daxing, maka selamatkan saudara-saudaraku dulu, aku tidak akan pergi sendiri. Apakah Anda melakukan kesalahan? Ada lebih dari 200 orang, bagaimana Anda bisa membawa mereka pergi? Dahuyu hampir menjadi gila ketika mendengar ini. Ini adalah sasis dari keluarga Kong Kong. Boleh saja mengambil satu orang dan menyelinap pergi. Apakah lebih dari 100 orang akan bertarung dengan Kong? Wang Yun mengabaikan raungan besar, dia melirik tim kerusuhan yang bergegas dan berkata, pertama-tama bawa pemukulan untuk sementara waktu dan kemudian katakan sesuatu yang lain. Kamu bilang kamu tidak punya rencana lengkap. Datang dan katakan padaku lalu, ini baik-baik saja, Anda akan dipukuli. Akibatnya, Wang Yun menemukan bahwa ketika datang untuk mengalahkan, Dahuyu tampaknya tidak peduli. Dia bertanya-tanya, apakah kamu tidak takut? Oh, apa kamu bilang kamu ingin dipukul, kata Dahuyu, mereka tidak menyakitiku. Wang Yun terpana pada saat itu, ya kulit besar dan tebal ini tebal, dan bahkan jarum anestesi tidak berguna. Namun, Wang Yun akan terluka. Rumput, jadi setelah Huyu sebesar ini mengadu domba, hanya yang terluka saja. Wang Yun mengertakkan gigi dan berkata, apakah kalian di barat laut melakukan sesuatu dengan orang-orang? Ahem, kata Dahuyu, berhati-hatilah.
Pada titik ini, para prajurit Brigade Kerusuhan telah bergegas kedua, mengangkat tongkat mereka dan tertegun. Dahuyu berbaring di tanah dan membiarkan orang-orang ini mengangkat diri. Elit dalam Brigade Kerusuhan melihat bahwa Dahuyu dan Wang Yun tidak melawan, dan dengan tegas menembak kedua pria itu dengan suntikan obat bius di leher mereka. Dan kemudian pergi keluar kafetaria. Wang Yun, sambil tetap menjaga ketenangan terakhirnya, berusaha dengan tulus mengatakan kepada orang-orang di Brigade Kerusuhan, "Saya melaporkan orang ini. Dia tidak takut dengan siksaan biasa. Tolong beri dia kejutan listrik, tolong." Dahuyu. Ketika Wang Yun terbangun di ruang interogasi, suaranya masih nyaring dan nyaring, dengan sedikit lega di hatinya. Kong menempatkan mereka di ruang penyiksaan dua orang, baik ruang interogasi atau ruang penyiksaan khusus. Ruang siksaan ini dapat mendengar suara siksaan di sebelah, dan kemudian suara duka Kong dari orang lain digunakan untuk menghancurkan pertahanan psikologis orang lain. Direktur Departemen Intelijen berdiri di depan Wang Yun dan ingin mengamati ekspresi Wang Yun. Akibatnya, dia melihat senyum meyakinkan di wajah Wang Yun. Ini membuat kepala intelijen sedikit bingung, bukankah itu berarti keduanya memiliki hubungan yang baik, bukankah itu berarti lelaki tua itu harus menjadi penghubung Wang Yun. Tapi sekarang dia terlihat sangat berbeda, dan senyum Wang Yun setulus hatinya. Kali ini saya terpesona oleh kepala intelijen. Dia bertanya, apakah Anda punya sesuatu untuk dijelaskan sekarang? Wang Yun berkata dengan sungguh-sungguh, kamu adalah Zhong Zhen dari 3 tempat asli. Ketika saya bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan di 3 tempat sebelumnya, Anda juga bekerja sama dengan satu tindakan. Zhong Zhen menyipitkan matanya, senior, ini bukan saatnya untuk mengatakan ini. Wang Yun tersenyum, tidak masalah, Anda sekarang dipromosikan menjadi kepala Departemen Intelijen. Di masa depan, mungkin Anda juga bisa menjadi kepala sistem intelijen. Dengan cara ini, saya akan memberitahu Anda beberapa rahasia di agen intelijen, termasuk intelijen saat ini. Bagaimana dengan Pak? Zhong Zhen tersenyum dan berkata, apa yang Anda inginkan dari para pendahulu Anda? Jangan menyebutkannya jika Anda membiarkannya pergi. Tidak ada yang bisa membiarkan Anda pergi sekarang. Aku tidak akan keluar. Wang Yun menggelengkan kepalanya, kamu hanya perlu menambah jumlah listrik di sebelahku. Zhong Zhen. Bagaimana ini bisa menjadi tautan? Ini jelas musuh. Tampaknya informasinya salah. Pada malam keempat, orang di Departemen Intelijen terus disiksa selama 3 hari, tetapi tidak bisa meminta apa-apa. Dengan konvensi, penyiksaan jenis ini harus berlangsung berbulan-bulan dan bahkan menggunakan taktik kelelahan sampai subjek interogasi runtuh. Akibatnya, intelijen tidak tahu apa yang terjadi darurat, tetapi itu ditarik. Wang Yun dan Dahuyu juga kembali ke sel tunggal mereka. Kali ini sipir mengatur tetangga untuk keduanya, dan ingin menemukan petunjuk dari reaksi keduanya. Dalam penyiksaan ini, Wang Yun dan Dahuyu sama-sama menderita kejahatan serius. Zhong Zhen, Direktur Departemen Intelijen, menjadi pemenang terbesar. Ketika barang-barang pergi, mereka semua tersenyum. Namun, semua ini dilihat oleh sipir yang pandai mengawasi bibir. Sipir di kantornya mengangkat telepon tetap dan keluar, Tuan, Zhong Zhen menaruh banyak pegangan Anda dari udara Wang Yun. Cemooh datang dari telepon, aku anjing yang tidak dikenal karena memintaku untuk mempromosikannya. Setelah berbicara, saya menutup telepon, dan sipir yang duduk di kantor tiba-tiba bertanya-tanya, karena Wang Yun tahu bahwa dia dapat berbicara secara lisan. Sekarang apakah dia mencoba menggunakan tangannya sendiri untuk membangkitkan hubungan dalam sistem intelijen? Bab 802, Kartu Hall. Direktur penjara serius memikirkan masalah ini. Menurut pendapatnya, Wang Yun mengguncang pekerjaan kotor para kepala intelijen yang dia kenal untuk Zhong Zhen, yang tidak bermanfaat bagi Wang Yun sendiri. Jadi perilaku ini agak tidak bisa dijelaskan. Apakah Wang Yun ingin Zhong Zhen menyelamatkan dirinya sendiri? Zhong Zhen jelas tidak bisa melakukannya. Sipir jatuh ke dalam perenungan mendalam. Jadi, apakah manfaat Wang Yun? Tidak, saya hanya ingin membuat Dahuo tidak nyaman, itu saja. Malam itu, Wang Yun memegang piring makan dengan hidung biru dan wajah bengkak. Dia awalnya berbaris panjang.
Akibatnya, dia segera mendorong semua orang pergi dengan udara. Orang-orang lain di kafetaria ketakutan, hanya 3 tahanan transenden menyaksikan dengan dingin dan makan dengan tenang. Ketiganya sudah lama memiliki pasukan masing-masing di penjara. Wang Yun mengenal mereka, anggota keluarga Zhou, mantan petugas lapangan intelijen keluarga Kong, dan seorang tentara bayaran di hutan belantara. Saya telah berada di sini setidaknya selama 2 tahun, setelah menjelaskan hal-hal yang harus dijelaskan. Saya masih bisa tinggal di penjara rahasia dengan makanan dan hubungan yang baik dengan penjaga penjara. Lingkungan ekologis di penjara cukup istimewa, kadang-kadang, jika penjaga penjara ingin menyelamatkan masalah. Mereka juga harus bergantung pada pria ini untuk mengelola perintah para tahanan di bawah ini. Tartar ini telah diberitahu bahwa Wang Yun pasti akan mati dalam 2 bulan, dan Wang Yun sendiri harus mengetahuinya dengan baik, jadi jika tidak ada yang terjadi, jangan memprovokasi orang fana ini. Pihak lain tidak akan ragu. Wang Yun mengambil piring makan untuk duduk makan, tubuhnya terluka, dan seluruh tubuhnya sakit dan sakit ketika dia menelan makanan. Pada saat ini, Dahuyu juga datang. Wang Yun memandang mata Dahuyu dengan mata merah, dan rambutnya yang setengah panjangnya meledak menjadi sarang ayam. Sampai saat ini, dia dalam keseimbangan. Untungnya, keduanya luar biasa. Setidaknya kemampuan pemulihan mereka jauh lebih baik daripada yang lain. Jika orang biasa menderita kejahatan ini, mereka tidak bisa mengurus inkontinensia dan kehidupan mereka. Mereka bisa datang makan sendiri, bahkan jika mereka luar biasa. Ketika Wang Yun melihat Dahuyu, dia menciptakan kebingungan sesuai dengan konvensi dan menunggu Dahuyu untuk berbicara. Dahuyu melemparkan piring di depan Wang Yun, dan duduk dengan senyum lebar. Ketika dia mengambil sumpit dan menarik makanan, tangannya gemetar. Setelah makan untuk waktu yang lama, Dahuyu tidak mengantarkan makanan ke mulutnya. Dia marah dan menepuk sumpitnya langsung di atas meja. Bocah laki-lakimu tidak cukup baik, jika aku tidak menyelamatkanmu, aku bisa masuk dan menderita ini dosa. Petik 2. Wang Yun mengangkat alisnya, siapa yang mengadu aku? Kalau begitu kamu pergi ke kuil Wang dan anjing, kata Dahuyu malu, aku hanya berharap kamu tidak akan digunakan kembali. Dalam analisis terakhir, wanita di kuil anjing mengadu kamu, dan Kong Erdong tidak akan membunuhmu, garis depan. Para prajurit tidak mau. Jangan katakan itu, kata Wang Yun dengan dingin, mari kita naik level sekarang, tahukah Anda? Daripada berkelahi, pikirkan bagaimana cara keluar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda hanya menempatkan saya di kursi listrik tanpa memberitahu Anda segalanya sebelumnya. Dahuyu menjelaskan, apakah Anda pikir saya tidak memiliki backhand? Saya juga memiliki backhand, meskipun saya sendiri tidak ada jalan keluar, tetapi saya memiliki bala bantuan. Mata Wang Yun cerah, bantuan apa? Ketika mereka berbicara, mereka masih menutup mulut mereka, dan Dahuyu berbisik, anak muda kami telah mengirimi saya pesan seminggu yang lalu, mengatakan bahwa dia akan datang ke Kong. Dan dia seharusnya sudah tiba sekarang. Wajah Wang Yun tiba-tiba berubah hitam, bukankah kita muda dan tampan, dan berteriak, siapa kamu, kamu muda. Dahuyu meliriknya, ini bukan masalah waktu. Kamu ditakdirkan untuk menjadi Daxing Northwest. Jangan menamparku di sini, Wang Yun mengerutkan kening, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan kita berdua. Yakinlah, saya katakan ada backhand, kata Dahuyu, apakah itu nama pemuda tampan kita adalah lelucon, selama dia tahu bahwa kita berada di penjara rahasia ini. Bahkan jika penghalang ke-31 dihancurkan, dia juga akan menyelamatkan kita. Wang Yun berbisik, kalau begitu kita adalah tuan muda. Ya, aku takut kalian tuan muda tidak tahu tentang bom di saluran ini, dan dia tahu kondisiku. Aku harus membawa 200 saudara laki-lakiku bersama-sama pergi. Kalau begitu apakah Anda masih memiliki saluran untuk mengirimkan berita? Dahuyu memandang Wang Yun. Saya sedang berbicara tentang tempat di mana Anda dapat membiarkan orang mengirim berita di sana. Wang Yun terdiam, dan sepertinya tidak ingin mengatakan kartu hall terakhirnya. Dahuyu mencibir, kapan Anda menyembunyikan kartu hall Anda? Mungkin Kondon akan membunuh Anda besok, dan saya menyarankan Anda untuk tidak menyembunyikan. Saudara-saudaramu setia kepada Anda dan Anda beroperasi dalam sistem informasi.
Selama bertahun-tahun, saya tidak percaya saya tidak memiliki kepercayaan Anda di penjara rahasia ini. Anda memberi saya alamatnya, kata Wang Yun, Anda tidak perlu khawatir tentang yang lain. Setelah mengatakan bahwa Wang Yun makan beberapa kali, ia kembali ke selnya, dan dalam perjalanan kembali ekspresinya perlahan melebar. Saya tidak tahu mengapa. Ketika dia mengetahui dari dahulu bahwa Ren Xiaosu juga datang ke penghalang ke-31, dia benar-benar lega. Wang Yun tidak memiliki jalan kembali, ia harus bertaruh sekali dan menaruh semua keripik pada Ren Xiaosu. Di tengah malam, Wang Yun berbaring di penjara, dan setelah semua pergi tidur, ia membuka matanya dengan tenang, dan matanya menjadi abu-abu perak. Di saluran ventilasi sempit di atas kepalanya, segumpal udara melilit pena dan selembar kertas, dan Wang Yun dengan cepat menulis sesuatu di atas kertas. Kemudian massa udara melilit kertas dan mengepak bebas di saluran ventilasi. Penjara rahasia terletak di bawah tanah, dan sistem ventilasi sangat rumit, seperti labirin besar, sulit bagi orang biasa untuk mengirim catatan ke tujuan mereka. Dan saluran ventilasi hanya berdiameter 10 cm, dan anak-anak tidak bisa masuk. Tapi hal semacam ini, sulit untuk mengalahkan Wang Yun. Catatan kecil itu seperti seorang musafir dalam labirin, mengikuti rute memori Wang Yun yang tepat, terbang jauh ke kejauhan. Akhirnya berhenti di langit-langit ruangan, dan kemudian udara menghilang, dan seseorang di dalam ruangan menangkap bola kertas dengan cepat. Orang-orang di ruangan itu membuka bola kertas untuk dengan cepat menelusuri isinya, dan kemudian mereka menelan bola kertas itu langsung ke perut mereka. Lalu mereka berjalan keluar ruangan dengan santai. Sama seperti dahulu berkata, seberapa pintar Wang Yun, bagaimana mungkin dia tidak memiliki pukulan backhand di penjara rahasia. Banyak nama besar dalam sistem intelijen memasukkan Eyeliner ke penjara rahasia. Ini adalah operasi dasar. Namun, seseorang yang masih bisa mati-matian setelah kehilangan kekuatan, seperti Wang Yun, hilang. Saya harus mengatakan bahwa alasan mengapa dahulu bersedia mengambil risiko untuk Wang Yun juga mewah. Orang Barat Laut menyukai kejeniusan semacam ini. Adapun apakah Anda dapat mengambil saudara Wang Yun, itu tergantung pada kemampuan Tuan Muda. Bab 803, Ren Xiaosu. Pada titik ini, pelatih muda Barat Laut Ren Xiaosu, yang diharapkan oleh Dahulu dan Wang Yun, telah mencapai gerbang penghalang 31. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah mengetahui informasi identitas mereka, penjaga di pintu tidak melepaskannya dengan mudah. Mereka dengan sopan menghentikan semua orang keluar dari pintu dan berkata bahwa mereka sedang menunggu untuk memeriksa informasi tersebut. Ini adalah periode 2 jam, dan setelah 2 jam berlalu, cek kong masih belum lengkap. Wang Jing tersenyum, sepertinya akan menghentikan kita di sini. Tidak apa-apa, kita tunggu saja. Akibatnya, Ren Xiaosu melihat jalan panjang di kota pasar dan tiba-tiba berkata dengan antusias. Karena Kong tidak diizinkan masuk sekarang, mari kita berkonsultasi di kota pasar dan menyelamatkan para pengungsi di luar penghalang ke-31. Wang Jing membeku sesaat. Dia menatap Ren Xiaosu lebih dan lebih ramah. Yang Xiao Guang memandang Ren Xiaosu diam-diam. Dia tahu bahwa barang-barang telah meninggalkan penyelamatan Wang Yun di belakangnya. Adapun pembunuhan kondon, apalagi. Hanya saja yang Xiao Guang tidak mengingatkan Ren Xiaosu lagi, tetapi malah duduk di mobil diam-diam menatap wajah Ren Xiaosu. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ren Xiaosu cukup imut saat ini. Pada saat tertentu, Yang Xiaorong bisa merasakan bahwa Ren Xiaosu benar-benar mendapatkan beberapa kebahagiaan dan rasa pencapaian dalam proses penyembuhan dan menyelamatkan orang. Dan tidak ada hubungannya dengan manfaat. Bahkan, jenis emosi seperti ini, Ren Xiaosu sendiri berpikir itu adalah sukacita mendapatkan tanda penghargaan, dan kemudian mengabaikannya. Namun, seorang dokter setengah bayar ragu-ragu, ini tidak terlalu baik. Ini adalah wilayah Kong. Jika diketahui oleh Wang, saya khawatir akan sulit untuk mengumpulkan dana di penghalang di masa depan. Apakah orang-orang Wang akan memberikannya? Apakah kita akan menyalahkan musuh? Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dengan suara tegak dan berkata, konsorsium terbagi secara geografis, tetapi apakah ada juga perbedaan regional antara pasien dan tabib? Itu bagus, Wang Jing bertepuk tangan.
Maka aku akan menyembuhkan dan menyelamatkan orang-orang di kota pasar ini sampai kita kehabisan obat sampai Kongkong ini bersedia membiarkan kita masuk ke kota. Aku percaya para kolega di penghalang juga berlari untuk ini alih-alih menunggu dengan cemas. Mari kita mencerahkan gaya masyarakat Trinity kita dan biarkan Kong melihat apa tabib itu. Pada saat ini, Wang Jing benar-benar melihat Ren Xiaosu semakin banyak, dan pemuda yang bercita-cita tinggi ini harus mencurahkan hidupnya yang terbatas untuk karir medis yang tidak terbatas. Sekarang pesanannya rusak, jarang memiliki hati yang baik hati. Pada saat upaya Wang Jing yang menggembirakan inilah dia kembali untuk menemui Ren Xiaosu. Tetapi mendapati bahwa pihak lain mengenakan mantel putih dan mulai membantu Liang Che dan yang lainnya mengelilingi kamp konsultasi sementara. Wang Jing melihat adegan ini dan melihat antusiasme semua orang, seolah-olah dia jauh lebih muda, dan darahnya mendidih. Itu hanya upaya satu pagi bahwa konsultasi gratis Trinity Society di sini menyebar ke seluruh kota dan perlahan-lahan beralih ke pabrik. Awalnya Ren Xiaosu masih agak khawatir, ini bukan tempat di mana masyarakat Trinity sering berkonsultasi secara gratis, apakah para pengungsi bersyukur? Akibatnya, ia menemukan bahwa kekhawatirannya agak berlebihan, dan selama mereka diperlakukan dengan itikat baik, sebagian besar pasien akan dengan tulus berterima kasih. Tentu saja, beberapa fenomena aneh juga muncul, misalnya, setelah orang buangan menemukan bahwa obat-obatan didistribusikan secara gratis, mereka berbohong tentang demam pilek, sakit tenggorokan, dan sebagainya, dan ingin datang dan menipu beberapa obat anti-inflamasi untuk dijual. Beberapa dokter membongkar hal semacam ini, tetapi Wang Jing melambai dan membiarkan orang-orang buangan pergi. Dia berkata, bagaimanapun, ini berbeda dari departemen darurat sebelumnya. Kami telah beroperasi di sana selama beberapa dekade. Semua orang diarsir oleh masyarakat Trinity. Maaf menipu kita, tapi jangan berkecil hati atau menyalahkan, dan orang-orang di sini akan menghargai tindakan kita dari lubuk hati kita. Bahkan, tidak hanya ada beberapa orang yang selingkuh, bahkan ada orang dengan luka-luka yang tidak berani datang untuk menyelamatkan, karena khawatir ini adalah tipuan dari konsorsium. Ketika Wang Jing mengetahui hal ini, mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan kecil untuk membahas bagaimana menyelesaikannya. Wang Jing memandang Liang Che, bagaimana dengan Ren Xiaosu? Biarkan dia datang ke pertemuan. Wang Jing melihat sekeliling dan tidak menemukan sosok Ren Xiaosu. Liang Che membeku sesaat. Ren Xiaosu telah pergi ke rumah sakit untuk perawatan, dan dia berkata bahwa orang-orang ini tidak dapat dibuat menjadi ikan jaring. Wang Jing tersenyum canggung, haha, kata-kata anak ini benar-benar baru. Ayo, mari kita pergi dan melihat. Setelah mengatakan itu, Wang Jing membawa dua dokter dan berjalan ke kota pasar. Akibatnya, dia mendengar seseorang menangis dan berlama-lama ketika dia tidak pergi jauh. Ketika dia mendekati mereka, mereka melihat bahwa Ren Xiaosu memaksa seorang pasien ke tanah. Bagaimana kalau memberi obat orang? Beberapa dokter lain memandang Wang Jing diam-diam, dan mata Wang Jing berkedut. Dia tidak tahu mengapa anak ini sangat antusias mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Namun, pada saat ini, gerbang penghalang tiba-tiba terangkat perlahan. Wang Jing melihat ke belakang, melihat pasukan penjaga Kong keluar, dan ia membawa beberapa dokter dengan mantel putih. Wang Jing tertawa, seorang teman lama datang untuk menemui kami, ayo pergi. Dan setelah itu, dia tertawa keras ke dokter dengan mantel putih, yang Siruo, Subang, sudah lama tidak bertemu. Dua dokter tim setengah baya itu tersenyum terbuka, 3 tahun terpisah, gaya Wang Lao tetap sama. Akibatnya, ketika keduanya bersiap untuk bertemu Wang Jing, mereka dihentikan oleh seorang pria muda di samping. Dia tersenyum pada Wang Jing, ayah Wang baik, saya telah mendengar tentang dia sejak lama. Wang Jing terdiam, dan antusiasmenya tampak memudar. Dia dengan sopan berkata, Direktur Zong, apa kabar? Ya, Zong Zhen mengangguk, sudah disepakati bahwa kamu telah memasuki hambatan untuk komunikasi medis, tetapi ada beberapa proses yang perlu diambil selangkah lebih maju. Proses apa? Wang Jing bertanya-tanya. Semua orang di tim komunikasi Anda harus menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaannya tidak sulit, mereka semua adalah pertanyaan profesional, dan mereka harus bingung, Zong Zhen tertawa. Lagi pula, kenyataan adalah periode yang istimewa.
Saya harap Anda semua memaafkan saya. Semua orang saling memandang, tidak heran saat ini akan ada begitu banyak dokter yang datang untuk menyambut mereka. Ternyata para dokter ini ingin mengidentifikasi para dokter dalam tim. Jika seorang mata-mata ingin menyelinap masuk, tidak peduli berapa banyak pelajaran yang telah dibuat sebelumnya, dokter sungguhan dan dokter palsu akan mengetahuinya kapan saja. Kunjungan The Trinity Society ke Kong kali ini telah menyibukkan badan-badan intelijen untuk waktu yang lama, atau Zhong Zhen muncul dengan saran seperti itu. Jika orang-orang ini dapat lolos dari penyaringan, maka semua orang dapat yakin. Pikiran di atas juga benar. Tidak ada masalah dalam lebih dari 10 sesi masyarakat Trinity sebelumnya. Semuanya adalah dokter, jadi mereka akan pergi. Zhong Zhen tertawa dan berkata, "Ayah Wang, bagaimana menurutmu?" Wang Jing merasa bahwa tidak ada yang salah dengannya, dan berkata dengan percaya diri, "Secara komprehensif, mari kita mulai." Bab 804 Krisis. Apa spesialisasimu? Zhong Zhen memandang Liang Che. Liang Che menjawab, "Operasi jantung." Lalu dokter Yang, "Terserah Anda untuk bertanya." Zhong Zhen tersenyum pada seorang dokter setengah baya. "Manakah dari pembuluh darah saphenous kecil, arteri ulnaris, dan arteri lambung kiri yang tidak dapat digunakan sebagai cangkok bypass dalam operasi?" Dokter yang bernama Siruo membuka matanya. Liang Che menjawab tanpa ragu, "Arteri lambung kiri." "Apa saja gejala dari perikardium darah itu?" "Sebutkan 3, yang Siruo bertanya dengan tenang. Liang Che menjawab tanpa ragu, "Arteri karotis berkobar, bunyi jantung jauh, dan sinar X menunjukkan bahwa busur jantung lurus." Ren Xiaosu memperhatikan pertanyaan dan jawaban itu. Setiap orang harus menyelesaikannya secara mandiri ketika menjawab. Jika seseorang mengingatkan bahwa meskipun jawabannya tidak valid, semua orang perlu menjawab 3 pertanyaan, yang sangat ketat. Para dokter di sini menjalani operasi jantung, bedah umum, dan bedah luka bakar, dan untuk menyaring mata-mata dalam tim. Zhong Zhen benar-benar membawa lebih dari selusin dokter di penghalang untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah. Wang Jing menatap Ren Xiaosu sambil tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu merasa sedikit gugup?" "Austria," jawab Ren Xiaosu, "rasanya seperti mengikuti ujian ketika aku di sekolah." "Maka kuis ini tidak akan menyakitimu sama sekali, yakinlah." Wang Jing menepuk bahu Ren Xiaosu. Pada titik ini, Liang Che sudah menjawab 3 pertanyaan. Yang Siruo memandang Wang Jing di sebelah Liang Che, dan dia berkata kepada Zhong Zhen, "Pastor Wang, tidak perlu bertanya, pengetahuan saya berantakan di depan orang lain." Akibatnya, Zhong Zhen berkata sambil tersenyum, "Tanyakan, bagaimana Anda tidak bisa bertanya, itu hanya membuat saya mendapatkan wawasan. Saya sangat menghormati Pastor Wang, dan saya hanya mengambil kesempatan ini untuk mendengarkan ceramah Pastor Wang. Selain keluhan si magang, kenapa, bukankah Profesor Wang masih mata-mata?" Zhong Zhen berbalik untuk menatapnya dan berkata, "Bagaimanapun, masih ada mata-mata yang pandai Yi Rongsu, dan bahkan beberapa orang luar biasa dapat menjadi orang lain." Wang Jing tersenyum dengan tenang, "Kalau begitu tanya, semua orang memperlakukannya sama untuk komunikasi medis, hal kecil ini tidak perlu dipertimbangkan sama sekali." Semua orang melihat Wang Jing mengatakan ini dan dia tidak akan diam. Dalam analisis akhir, dia tidak takut dengan masalah ini. Lagi pula, orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam pertukaran adalah pemimpin dari berbagai departemen. Bahkan Liang Che dan Meng Nan adalah pekerja magang terbaik selama studi mereka. Batch T dan J cepat. Ren Xiaosu menyaksikan kemajuan dengan diam-diam. Setelah semua jawaban selesai, Zhong Zhen tiba-tiba menoleh ke arahnya dan tersenyum, "Apa spesialisasi adik kecil ini?" Ren Xiaosu dengan tenang menjawab, "Operasi jantung." Pada titik ini, bahkan Liang Che tercengang. Dengan cara ini, Ren Xiaosu terampil dalam mengobati trauma. Semua orang berpikir bahwa dia adalah seorang jenderal, tetapi dia tidak berharap itu menjadi ekstra hati. Zhong Zhen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu tolong tanyakan kepada Dr. Liu kali ini. Kami dapat mengajukan beberapa pertanyaan lagi kali ini. Saya baru saja mendengar bahwa adik kecil ini sangat antusias dalam merawat dan menyelamatkan orang-orang di kota pasar Kamino. 31. Obat-obatan harus selalu luar biasa." Wang Jing dan yang lainnya terkejut.
Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Zhong Zhen tampaknya sedikit menentang Ren Xiaosu. Apa yang terjadi? Ren Xiaosu melirik Zhong Zhen, hanya dia yang tahu bahwa Zhong Zhen pasti datang kepadanya, karena di hutan belantara, dia menembak dan membunuh pembelot. Dan tim investigasi yang bersembunyi di hutan belantara melihat pemandangan jelas. Jadi pikirkan di tempat lain. Jika Ren Xiaosu bertanggung jawab untuk menyaring mata-mata, dia akan merasa bahwa dia yang paling mencurigakan. Pada saat ini, Zhong Zhenhu menatap Ren Xiaosu, dengan telapak tangannya di sarung pinggang. Dr. Liu bertanya, seorang pasien wanita, berusia 38 tahun, menderita panik dan asma selama 10 tahun setelah bekerja, dan memiliki tahun yang memburuk. Selama hampir 1 tahun, dia harus mengambil digoxin setiap hari dan kadang-kadang diuretik. Sekarang dia bisa berjalan 1 kilometer, 15 tahun yang lalu. Saya juga memiliki riwayat nyeri lutut. Elektrokardiogram adalah fibrilasi atrium, hipertrofi ventrikel kanan, ekokardiografi mengungkapkan stenosis mitral, dan trombus di atrium kiri. Jika itu Anda, metode apa yang akan Anda pilih untuk diobati? Petik 2. Ren Xiaosu dengan tenang berkata, pembedahan katup mitral pandangan langsung. Liu bertanya, mengapa? Pasien ini memiliki riwayat yang panjang dan atrium kirinya masih memiliki pembekuan darah. Diseksi katup mitral terbuka adalah yang paling cocok, dan pendekatan ini juga dapat meringankan obstruksi sempit di bawah katup, yang lebih teliti. Untuk menghilangkan stenosis mitral, dan Ren Xiaosu berkata perlahan, kata demi kata. Pada saat ini, Wang Jing menatap Ren Xiaosu dengan takjub. Dia tidak mengira bahwa pikiran pemuda itu sama persis dengan dirinya sendiri. Jika dia datang untuk operasi utama, maka dia akan membuat pilihan yang sama dengan Ren Xiaosu setelah mendengarkan kasus di atas untuk alasan yang persis sama. Perasaan ini seperti seseorang berbicara tentang suaranya sendiri, dan bahkan membuat Wang Jing memiliki rasa identitas yang ia tarik sebagai orang kepercayaan. Senyum di wajah Zhong Zhen berangsur-angsur menghilang, tetapi dia tidak berharap bahwa subjek yang paling mencurigakan menjawab pertanyaan itu dengan lancar. Liu menoleh untuk melihat Zhong Zhen, saya sudah selesai, tidak masalah. Zhong Zhen berkata, kamu bisa bertanya lagi. Liu berkata dengan bodoh, semua orang tahu bahwa Zhong Zhen menargetkan Ren Xiaosu. Tetapi Dr. Liu tidak banyak bicara, siapa di keluarga Kong yang ingin menyinggung para pangeran yang hidup dari sistem intelijen ini. Dia mengajukan 5 pertanyaan lagi kepada Ren Xiaosu. Akibatnya, Ren Xiaosu masih menjawab pertanyaan itu. Tidak ada kekurangan. Jika bukan karena pemuda Ren Xiaosu, Dr. Liu dan Yang Siruo, para ahli ekstra ahli ini akan berpikir bahwa bocah di depannya adalah seorang dokter tua yang telah berada di meja operasi selama bertahun-tahun. Belum lagi top, tapi pasti tingkat dokter kepala. Pada saat ini, pandangan Wang Jing pada Ren Xiaosu telah benar-benar berubah. Sebelumnya, dia hanya menghargainya, dan sekarang sepertinya dia telah mengambil harta. Tersinggung, kata Zhong Zhenpi sambil tersenyum, aku tidak berharap adik laki-laki itu begitu kuat. Setelah mendengar ini, Ren Xiaosu akhirnya merasa lega. Bukan kebetulan untuk lulus level hari ini. Setelah Lao Su menemukan tim investigasi, dia merasa mungkin masih ada kesulitan baginya ketika dia memasuki kota, jadi dia menggunakan peta pembelajaran dasar secara langsung. Tentang Wang Jing. Keterampilan re-engraving pertama adalah keterampilan bermain akordeon tingkat lanjut, keterampilan atlas re-engraving pembelajaran kedua adalah keterampilan sketsa menengah. Dan yang ketiga adalah keterampilan Taiji Quan senior tingkat lanjut. Tuan Wang Jing, kamu juga sangat fleksibel, dan mengapa Taiji Quan ini secara khusus ditandai dengan kata untuk orang tua? Sayang sekali, bukankah anak muda berkelahi? Baru pada cetakan ulang keempat Ren akhirnya lega, keahlian bedah jantung tingkat lanjut. Tiba-tiba, Zhong Zhen mengambil daftar dan berkata, ya, saya lihat di daftar Anda bahwa 13 orang memasuki penghalang. Hanya ada 12 orang di sini, dan ada seorang gadis. Tolong biarkan dia menjawab pertanyaan itu. Bab 805, Satu Pukulan. Begitu Zhong Zhen membuat pernyataan ini, semua orang diam, sementara Ren Xiaosu gugup.
Sebelum ini, Yang Xiao Guang sengaja menghilang dari pandangan semua orang, bahkan selama konsultasi, dia tetap diam di dalam mobil untuk tidur. Tetapi tidak berharap bahwa Kong sangat keras sehingga dia tidak bermaksud untuk melewatkannya. Namun, Ren Xiaosu tidak menunjukkan keanehan. Dia berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah saat ini. Jika Yang Xiaorong tidak bisa menjawab pertanyaan orang lain, yang menyebabkan penangkapan Kong, apa yang harus dia lakukan? Jangan ragu, Anda pasti telah membawa Yang Xiaokuan keluar dari pengepungan dan pergi dari sini. Sedangkan untuk tugas itu hanya bisa diam-diam dikembalikan nanti. Meskipun kesulitan akan meningkat banyak, untungnya, Kong tidak memiliki kecerdasan buatan, sehingga mereka tidak akan ditemukan hanya setelah mereka memasuki penghalang. Apa yang membuat Ren Xiaosu khawatir, apa yang akan mereka lakukan dengan Wang Jing dan yang lainnya. Jika itu orang lain, Ren Xiaosu akan pergi begitu saja, tetapi staf medis asli ini ditahan oleh Kong dan mereka mungkin harus melalui interogasi, yang akhirnya membuat Ren Xiaosu agak tidak nyaman. Tetapi pada saat ini, suara Yang Xiaorong datang berikutnya, "Saya di sini." Ren Xiaosu menoleh ke belakang tiba-tiba, tetapi melihat Yang Xiao Guang datang dengan gaun putih dan bertanya-tanya ketika dia datang, "Siapa yang mencari saya?" Zhong Zhen memandang Yang Xiao Kuan dan berkata, "Oh, kami punya beberapa pertanyaan di sini yang ingin kami tanyakan. Selama Anda menjawabnya, itu akan baik-baik saja, semua orang telah berlalu." Ren Xiaosu menyaksikan dalam diam, Lao Su siap muncul kapan saja. Tetapi mendengarkan Yang Xiao Kuan berkata seperti tidak ada apa-apa, maka tanyakan. "Apa spesialisasimu?" tanya Zhong Zhen. "Ortopedi," Yang Xiao Gen menjawab dengan tidak normal, "Siapa yang datang untuk bertanya padaku?" Zhong Zhen memandang kembali ke seorang dokter dan tersenyum, "Dokter Wang Yaowang, datang dan tanyakan, ini adalah keahlian Anda." Dokter bernama Wang Yao mengangguk, "Apa komplikasi dari patah tulang yang terlambat?" "Cukup sebutkan 3. Xiao yang menjawab, "Artritis traumatis, kontraktur otot iskemik, emboli lemak, borok tekan, pneumonia osteomilitis, mengeras miositis, kekakuan sendi." Dokter bernama Wang Yao di sisi lain membeku sesaat. Dia mengatakan bahwa dia mendaftar 3, tetapi sisi lain mengatakan 6 dalam satu napas. "Apa komplikasi umum setelah plester diperbaiki?" Wang Yao bertanya lagi. Yang Xiao Kuan menjawab, "Dermatitis supuratif, tidak menggunakan osteoporosis." "Kali ini, aku berkata 5 dalam satu napas." Wang Yao mengajukan 5 pertanyaan berturut-turut, Yang Xiao Kuan menjawab seperti Ren Xiaosu. Zhong Zhen tidak menyerah, dia selalu merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun tampaknya tidak ada masalah, dia sangat antusias sehingga dia membawa lebih dari selusin dokter keluar. Akibatnya, tidak ada mata-mata yang diidentifikasi, dan selalu ada rasa malu ketika dia kembali tanpa keberhasilan. Akibatnya, Zhong Zhen meminta Wang Yao untuk mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi masih tidak bisa membantu Yang Xiaorong. Ren Xiaosu menyaksikan dengan diam-diam, dia terkejut bahwa Yang Xiao Kuan bisa menjawab tanpa menetes, itu tampak seperti dokter ortopedi betina sejati. Dia bertanya kepada istana dalam benaknya, "Apa spesialisasi ortopedi Yang Xiaorong?" "Maju," jawab istana. Hati Ren Xiaosu dipenuhi dengan emosi. Baru saja dia juga mengatakan bahwa Wang Jing serbaguna. Faktanya, Yang serbaguna adalah gadisnya sendiri. Namun, Ren Xiaosu mungkin bisa menebak mengapa Yang Xiaoyun begitu akrab dengan ortopedi, ketika dia belajar berkelahi di penghalang nomor 88. Luli secara khusus menyebutkan bahwa teknologi bersama dan teknologi anti-sendi adalah seni. Kadang-kadang dia bisa bermain 4 atau 2 pound peran lawan bisa diimobilisasi, dan itu juga bisa dislokasi. Luli juga mengatakan bahwa untuk mempelajari 2 keterampilan ini dengan baik, perlu belajar beberapa pengetahuan tentang ortopedi. Pada saat itu, Ren Xiaosu menjawab bahwa dia tidak perlu belajar keterampilan bersama dan keterampilan anti-sendi, karena dia biasanya menyela sendi secara langsung. Sekarang pikirkanlah, itu seharusnya saatnya bagi Yang Xiao Kuan untuk belajar pengetahuan ortopedi, dan pembelajarannya sangat sistematis. Untuk bully sekolah wanita ini, dia memang jauh lebih baik daripada Ren Xiaosu dalam belajar.
Anda harus tahu bahwa Ren Xiaosu bertanya kepada pihak lain bagaimana mendapatkan 140 poin dalam tes matematika. Pihak lain menjawab dengan menulis 2 pertanyaan pilihan ganda kurang. Oleh karena itu, kali ini Yang Xiao Guang memberi Ren Xiaosu kejutan besar, dan pihak lain melewati pemutaran film Kong tanpa kekuatan eksternal. Pada akhirnya, Zhong Zhenpi tersenyum dan berkata tanpa senyum. Sepertinya kalian semua memiliki bahan asli, jadi saya tidak akan mengganggu Anda di sini, semua orang, tolong. Saya menyambut Anda atas nama Kong dan berharap saya Kong baik standar kesehatan Wang maupun Wang semakin tinggi dan semakin tinggi. Wang Jing tersenyum, kalau begitu kita akan masuk. Kemudian, dia memandang Yang Xiao Kuan. Sebelum itu, Wang Jing berpikir bahwa Yang Xiao Kuan hanya diikuti oleh pacar Ren Xiaosu, dan dia bukan seorang praktisi medis. Pada saat itu, Wang Jing merasa kasihan. Ketika dia keluar dari pekerjaan, dia harus tidak peduli. Terjadi. Ini mungkin ketidakpuasan kecil terakhir Wang Jing dengan kesan Ren Xiaosu dengan perawatan dan penyelamatan orang-orang Ren Xiaosu, ketidakpuasan ini telah lama menghilang. Namun, sekarang dia terkejut menemukan bahwa gadis kecil itu juga seorang praktisi medis, dan dia tampaknya sangat baik dalam kualitas dan akademisi, jadi dia senang di dalam. Ini pertandingan yang sempurna, Wang Jing memimpin dan masuk ke mobil. Ren Xiaosu tersenyum riang pada Yang Xiaogeng, orang tua itu benar. Yang Xiaoyun meliriknya dan menyalakan mobil. Ren Xiaosu tiba-tiba mendengar suara pihak lain yang terpisah beberapa meter, saya juga berpikir begitu. Zhong Zhen berdiri di luar penghalang dan menyaksikan konvoi masuk, dan wakil di samping bertanya, Tuan, apa yang Anda lakukan sekarang? Apalagi yang bisa saya lakukan? Zhong Zhen berpikir sejenak, menyesuaikan mentalnya dan berkata, karena mereka yakin mereka akan baik-baik saja, mereka akan membiarkannya. Kirim 2 orang untuk bergiliran untuk memastikan mereka tidak berlarian. Sisanya mengikuti saya kembali ke penjara rahasia. Terus bawa aku untuk menghakimi Wang Yun dan lelaki tua lainnya. Sebelum dia keluar, Zhong Zhen mengoordinasikan begitu banyak ahli medis untuk keluar, tetapi itu sangat sulit. Tetapi dia juga mengatakan kepada kepala bahwa dia mengerti bahwa mungkin ada mata-mata dalam tim ini. Sekarang mata-mata itu belum ditemukan, dan pihak lain tidak punya masalah sama sekali. Maka dia harus dengan cepat mensubscribe channel Dongeng Donghua dan membuka terobosan dari tempat lain untuk memberikan kontribusi, agar tidak tertangkap. Wakil di samping berkata, tapi tulang-tulang kedua orang ini terlalu keras. Aku khawatir aku tidak bisa membuka mulut untuk sementara waktu. Kalau begitu beri aku yang mengancam jiwa, bukankah orang tua itu takut listrik, beri aku panggilan listrik yang keras, Wang Yun yang lain akan menyiksaku. Aku tidak percaya aku tidak bisa membuka mulut mereka, kata Zhong Zhen tanpa ampun kata. Alasan mengapa Badan Intelijen Konfusius dapat menjadi raja yang hidup dari Konfusius adalah karena kelompok pejabat keren ini selalu menggunakan metode yang tidak bermoral. Juga tidak dapat dihindari bahwa Yang Siruo dan yang lainnya dibawa untuk bekerja sama dengan pekerjaan penyaringan. Semua orang tahu bahwa perang telah dimulai dan kekuatan agen intelijen hanya akan meningkat. Semakin akhirnya menjadi bagian integral dari mesin perang ini. Bab 806. Pikiran Wang Jing. Terlepas dari Liang Che, Meng Nan, dan Wang Jing, mereka hidup di penghalang Konfusius sebelumnya, sehingga mereka tidak merasakan empati untuk perang eksternal. Di dunia mereka, perang tampaknya menjadi kata-kata sebuah surat kabar, jauh dari diri mereka sendiri. Sekarang, mereka pertama kali mengalami desertir di hutan belantara, dan kemudian orang-orang ini hampir dapat melihat perang tragis dari pembelot ini. Apa yang membuat tentara elit enggan memasuki medan perang lagi? Bahkan takut untuk melarikan diri jauh ke selatan. Sejak itu, semua orang mengerti bahwa dunia akan berubah. Wang Jing selalu menyesalkan bahwa dunia yang bermasalah akan datang. Kemudian, mereka pergi melalui penyaringan mata-mata dari agen-agen intelijen, dan para pejuang senjata api yang diluncurkan oleh intelijen tampak sangat kuat. Dan moncong tentara menunjuk ke arah mereka. Semua ini adalah hal biasa bagi Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun, tetapi masih terlalu kejam bagi para dokter yang tinggal di penghalang sepanjang tahun.
Ren Xiaosu hanya melihat dengan jelas bahwa seorang dokter sedang mengocok suaranya ketika menjawab pertanyaan, karena takut dijawab secara keliru dan ditarik keluar dan ditembak. Ketika konvoi memasuki penghalang, Wang Jing mendesah di dalam mobil, "Saya tidak yakin apakah saya akan membawa Anda ke Kongkong, kan?" Liang Che berkata, "Itu bukan salahmu, mengapa menyalahkan dirimu sendiri karena kesalahan orang lain?" Wang Jing memandang Liang Che sambil tersenyum dan berkata, "Kalian baik-baik saja. Sebelumnya, aku hanya berpikir kamu sangat baik di bidang akademik. Kali ini, setelah mengalami angin kencang dan ombak, kamu bisa melihat bahwa kamu memiliki keberanian di alam." Saya harus mengatakan bahwa Liang Che baik-baik saja. Setelah bertemu pembelot, Liang Che tidak menangis dan berteriak untuk pulang, dan bahkan segera kembali normal. Ketika dia baru saja menjawab pertanyaan, Liang Che tenang dan tenang. Menurut Wang Jing, ini adalah benih yang baik yang bisa menjadi dokter kepala di masa depan. Liang Che sedikit malu dengan Wang Jing. Dia dengan rendah hati berkata, "Di mana itu? Saya pikir kinerja Ren Xiaosu jauh lebih baik daripada saya." Wang Jing mengangguk, "Ya, dia lebih baik daripada kamu, tetapi kamu tidak harus membandingkan dengan dia, lakukan saja sendiri." Ini kedengarannya seperti, Ren Xiaosu adalah seorang jenius, dan manusia tidak perlu dibandingkan dengan jenius, agar tidak menambah masalah. Liang Che tidak bisa tertawa atau menangis. Dia melihat kembali ke kendaraan off-road di mana Ren Xiaosu berada. Dia mengatakan bahwa kamu akan dihibur oleh Tuan Wang. Wang Jing tersenyum pada Liang Che sambil tersenyum dan melanjutkan, "Dia orang asing. Saya masih magang di usia Anda seperti Anda, jadi jika Anda bekerja keras di masa depan, Anda dapat mencapai posisi saya saat ini, dan dia, aku tidak tahu di mana dia berakhir." Liang Che tertawa, "Saya sangat puas menjadi dokter seperti Anda." Apa Wang Jing tidak mengatakan pada saat ini adalah bahwa dia bahkan tidak yakin apakah Ren Xiaosu akan menjadi dokter di masa depan. Meskipun Wang Jing sudah tua, dia tidak bingung. Pada malam ketika pembelot itu muncul, Ren Xiaosu harus meninggalkan pistolnya. Dia mengingatnya dengan jelas. Untuk mencegah Ren Xiaosu, seorang newbie, dari tembakan, dia juga secara khusus memeriksanya dan pistol itu benar-benar tertutup. Tetapi ketika Ren Xiaosu menembak, dia membukanya. Seseorang yang belum pernah menyentuh pistol tidak yakin bagaimana cara mendapatkan asuransi. Selain itu, sekarang ia dengan tenang memikirkan kembali ke adegan di mana Zhong Zhen baru saja menyaring mata-mata itu, Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong adalah yang paling tenang. Hanya ada dua gadis di tim, satu Yang Xiaorong dan satu Meng Nan. Pada saat ini, Meng Nan tidak berkata apa-apa di kursi kopilot, dan Wang Jing dan Liang Che sama-sama melihat bahwa setelah menghadapi penyaringan agen intelijen, Meng Nan masih khawatir. Oleh karena itu, sebaliknya, kinerja Yang Xiaoquan membuat Wang Jing mengerti bahwa saya takut bahwa masuknya Ren Xiaosu dan Yang Xiaoquan ke dalam tim Akademi Trinity tidaklah sesederhana itu. Tetapi Wang Jing masih berpikir bahwa kedua orang ini terlihat begitu muda, bukankah seharusnya tugas untuk datang ke Kong menjadi hal yang sangat berbahaya? Jika dia mengajar dengan hati-hati, mungkin dia bisa menarik Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun kembali ke jalan dokter. Konvoi berhenti selama lebih dari 30 menit di penghalang 31. Yang Siruo turun dari kendaraan dan berkata, "Pastor Wang, ini adalah akomodasi yang kami atur untuk Anda." Agak kasar, mohon maafkan saya. Ren Xiaosu memandang ke arah apartemen, yang jelas merupakan rumah kota, dan tanah yang ditempati mungkin lebih dari 1000 meter persegi. Wang Jing berkata dengan emosi, "Rumah sakit Kong lah yang menghasilkan uang." Yang Siruo tersenyum sedikit canggung, "Kamu bercanda. Pertemuan pertukaran kita akan diadakan besok siang selama 7 hari berturut-turut. Kamu akan istirahat yang baik hari ini dan sampai jumpa besok." "Oke, terima kasih atas keramah tamahannya," Wang Jing mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada kedua belah pihak, Liang Che dan yang lainnya merasakan panas datang ke villa begitu mereka memasuki rumah. Beberapa orang terkejut, masih ada ruangan dengan pemanas. "Ya, mari kita istirahat lebih awal," kata Wang Jing, "besok sore ada pertemuan yang akan diadakan. Inilah yang akan kita lakukan untuk Kongkong." Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun membawa koper-koper mereka ke atas.
Townhouse terbuka ini memiliki 17 kamar, cukup untuk banyak orang. Liang Che melihat ke belakang dua orang di lantai atas, iri hatinya. Saat naik ke atas, Ren Xiaosu berbisik kepada Yang Xiaorong sementara yang lain masih berkunjung, aku akan keluar ketika sudah larut malam, dan hanya dua orang yang akan bisa melacakku. Aku tidak dapat menemukanku. Jika sesuatu terjadi di sini, kau jaga dirimu baik-baik. Yang Xiaorong mengangguk, gunakan peluru hitam bila perlu. Ya, kata Ren Xiaosu, aku benar-benar dalam bahaya. Yang Xiao Guang memberinya pandangan terkejut, hari ini cukup murah hati, yakinlah, saya tidak akan menggunakannya kecuali saya bertemu dengan orang yang sulit dan luar biasa. Ren Xiaosu tentu saja bermurah hati pada saat ini. Ketika dia meninggalkan Wang sebelumnya, token terima kasihnya telah mencapai lebih dari 3.000. Dia berkonsultasi lagi pagi ini di kota Pasar Kong. Terima kasih token akan memecahkan batas 4.000. Jika kekuatan Yang Xiaorong digunakan untuk menghitung data ini adalah kehidupan 40 orang yang luar biasa, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Tentu saja, pertarungan yang sebenarnya tentu saja tidak akan memuaskan, dan akan selalu ada kecelakaan. Di tengah malam, Ren Xiaosu membuat celah di tirai. Ketika dia kembali menentukan posisi pelacakan di luar villa, dia menemukan titik buta pihak lain di villa dan mengubahnya keluar dari jendela dapur di lantai pertama villa. Di dalam villa, Ren Xiaosu dapat mendengar suara dengkuran melalui pintu. Aku khawatir tidak ada yang akan berpikir bahwa orang luar biasa Ren Xiaosu yang telah lama dikenal di dunia luar biasa ini akan disembunyikan di villa. Pada malam hari, Ren Xiaosu mengambil tudung dan menuju ke utara, di mana Dahuyu setuju dengannya. Bab 807, Kode Konektor. Pada jam 12 malam, pasukan patroli Kong di jalan berserakan di sekitar penghalang. Kong sekarang berada di masa perang, bahkan jika penghalang nomor 31 berada di pedalaman Kong, ia masih tetap waspada. Anda harus tahu bahwa sudah ada penghalang di utara yang telah dihancurkan oleh Tinder. Dan hanya ada satu garis pertahanan yang tersisa, pembatas nomor 31 hanya berjarak 170 km dari garis pertahanan, ketika penghalang lain di utara rusak. Pasukan lapis baja perusahaan Tinder kemungkinan akan berkendara langsung ke selatan pada saat itu, penghalang 31 mungkin tidak simen. Ini mungkin tempat paling marah bagi Kong Erdong, Wang Yun mengirim hard disk yang membuat seluruh keluarga Kong dalam situasi berbahaya. Untuk hari ini, Tinder pasti sudah merencanakan untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, seorang petugas patroli di jalan memandang ke kepalanya, seorang bertanya-tanya, rasanya ada sesuatu yang baru saja terbang. Rekan lain mendongak dan berkata, jangan dipikirkan, tidak ada. Di atap gedung, Ren Xiaosu berbaring di tanah dan mengkonfirmasi bahwa keduanya tidak menemukan diri mereka sebelum melanjutkan ke utara. Ren Xiaosu memikirkan lokasi lisan North Road dalam ingatannya, sebelum itu, Dahuoyo mengiriminya peta penghalang nomor 31, dan menyuruhnya untuk terhubung di luar toko tukang cukur kecil. Dan kemudian secara khusus membahas cara menyelamatkan Wang Yun. Pada saat ini, tidak ada lagi orang di jalan-jalan Kong pada malam hari, beberapa dari mereka berasal dari Kong, pasukan yang ditempatkan di dalam penghalang bertanggung jawab untuk berpatroli. Dan Departemen Ketertiban akan bekerja sama dengan pertahanan bersama. Begitu perang tiba, pasukan Kong secara alami mengambil alih semua pekerjaan pencegahan dan kontrol. Tapi sekarang dengan keterampilan Ren Xiaosu, tidak ada masalah untuk berjalan di atap. Setelah tiba di lisan North Road, Ren Xiaosu pergi lebih jauh ke timur sampai dia melihat gang kecil dan berbelok ke dalam. Tempat ini tidak sama dengan ketika Dahuyu datang. Toko tukang cukur ditutup, dan garis keamanan ditarik keluar dari pinggiran oleh agen intelijen. Seorang pejuang berdiri berjaga di lantai bawah, dan seluruh bangunan tempat tinggal disegel. Warga di bangunan tempat tinggal telah dibawa pergi oleh agen intelijen dan diinterogasi satu sama lain. Disinilah kekuatan agen intelijen masa perang berada dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ren Xiaosu mengerutkan kening, tetapi bukannya berbalik dengan segera, dia terus mendekati barisan. Pejuang yang bertanggung jawab atas peringatan itu telah menemukan Ren Xiaosu, dan dia mengarahkan moncongnya ke suara dingin Ren Xiaosu. Akibatnya, Ren Xiaosu terus bergerak maju dan berbisik, aku akan memberimu uang.
Pejuang itu membeku, Northwest Daxing. Ren Xiaosu berkata, Northwest of Daxing. Para pejuang tiba-tiba santai, dan kemudian mengambil sebuah amplop dari lengannya dan menyerahkannya kepada Ren Xiaosu. Ini yang Dahuyu minta untuk kuberikan padamu. Dia mengatakan bahwa semuanya ditulis dalam surat. Ren Xiaosu mengangguk, kerja bagus. Tetapi dia mendengar pejuang itu berkata dengan gembira, ke barat laut Daxing, kerja keras. Ren Xiaosu hendak berbalik dan pergi. Dia mendengar orang lain berbicara dengan penuh semangat, dia hampir tidak berjalan stabil. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang yang telah diuntungkan oleh Dahuyu selama bertahun-tahun, dan berapa banyak orang yang Huhu miliki. Sebelum ini, Dahuyu tahu bahwa sumber intelijen di sini telah ditangkap secara diam-diam. Dia datang ke sini hanya untuk memasuki penjara rahasia. Jadi sebelum penangkapan badan intelijen, dan jarum anestesi di wajah Dahuyu bertindak. Dan petugas koneksi yang dia tinggalkan untuk Ren Xiaosu, yang dia tidak tahu kapan harus berlatih, benar-benar menembus ke dalam sistem informasi Kong. Dahuyu meminta Wang Yun untuk menemukan cara menyampaikan berita, yang diberikan kepada pejuang yang bertanggung jawab atas peringatan di tempat. Sejujurnya, bahkan Xiaosu Ren tidak berharap bahwa Dahuyu tidak hanya memiliki hardcore, tetapi juga saluran hardcore untuk mengirimkan informasi. Ren Xiaosu bergegas menuju villa. Dia membuka amplop dan melihatnya. Surat itu mengatakan 3 hal. Hal pertama adalah bahwa Dahuyu dan Wang Yun sekarang ditahan di penjara rahasia. Awalnya, Dahuyu adalah orang bodoh yang berencana untuk mengambil Wang Yun secara langsung. Akibatnya, dia tidak tahu bahwa dia tidak siap untuk bekerja. Gerbang telah diganti, tidak hanya menebal, tetapi juga menambahkan gerbang. Selain itu, bahan peledak terkubur di antara kedua gerbang, dan detonatornya berada di tangan kepala intelijen saat ini. Saya berharap orang-orang di luar tidak akan sebodoh Dahuyu dan membuat kesalahan tingkat rendah yang sama lagi. Ketika Ren Xiaosu melihat pesan pertama ini, dia membeku. Bukannya dia mengatakan bahwa Dahuyu bodoh, tetapi kata-kata asli dalam surat itu mengatakan demikian. Ini membuat Ren Xiaosu sedikit bingung, yang benar-benar mengirimkan pesannya, bukankah ini flicker besar, mengapa sepertinya membenci flicker besar? Hal kedua adalah permintaan Wang Yun. Dia bisa pergi ke barat laut Daxing, atau berjuang demi tujuan barat laut seumur hidup, tetapi premisnya adalah dia harus pergi ke penjara lain untuk menyelamatkan 200 saudaranya. Semua orang harus pergi bersama. Untuk mati bersama, tidak pernah hidup sendirian. Melihat Ren Xiaosu di sini hampir mengerti, saya takut bahwa pesan ini dikirim oleh Wang Yun. Jadi Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa hubungan antara Wang Yun dan Dahuyu di penjara rahasia benar-benar mengkhawatirkan. Namun, Ren Xiaosu dan Dahuyu berpikir bahwa penyelamatan Wang Yun ini tampak sederhana, tetapi agak sulit untuk menghitung lebih dari 200 saudara. Pertama-tama, mencoba menyelamatkan lebih dari 200 orang dari penjara sama sulitnya dengan menghancurkan sebuah penjara, bahkan lebih sulit untuk mengirim orang keluar dari blok pengejaran. Dan setelah lebih dari 200 orang diselamatkan di sini, penjara rahasia Wang Yun pasti akan memperkuat pencegahan, dan akan berbahaya menyelamatkan orang pada saat itu. Oleh karena itu, saya harus merencanakan urutan keselamatan, dan kembali untuk berdiskusi dengan Yang Xiaorong. Di sela pikiran, Ren Xiaosu tiba-tiba berhenti dan berbalik dan melompat dari atas gedung. Sebuah peluru datang dari jam 3, mengenai rute asli Ren Xiaosu. Jadilah sniper, 300 meter. Penembak jitu itu berkata di saluran komunikasi, sebuah target mencurigakan ditemukan di dekat jalan Honghu. Itu harus menjadi orang yang luar biasa. Tuan, penembak jitu saya gagal. Permintaan untuk penguatan. Ulangi, untuk penguatan. Ren Xiaosu mengerutkan kening dengan satu tangan tergantung di tepi atap. Dia tidak berharap bahwa penghalang ke-31 akan lebih keras dari yang diharapkan. Bahkan ada penembak jitu di atas gedung bertingkat tinggi untuk mengingatkan dan membunuh semua karakter yang mencurigakan. Jadi apa yang kamu lakukan sekarang, bunuh sniper ini? Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya diam-diam. Bahkan jika dia membunuh penembak jitu, itu tidak akan berpengaruh pada situasi keseluruhan. Sebaliknya, dia mungkin mengungkapkan identitasnya.
Pada saat itu, Wang Jing dan yang lainnya akan sengsara. Memikirkan Ren Xiaosu yang melompat langsung ke jalan, dia berlari ke arah villa di arah yang berlawanan. Dia telah mendengar suara mesin mengemudi di jalan-jalan yang sunyi. Bab 808. Lihatlah dan jangan pernah mati. Penghalang yang awalnya sunyi nomor 31 tiba-tiba menjadi hidup. Pada saat yang sama, banyak pejuang mulai berkumpul di jalan Honghu. Sekarang ini saatnya perang, saraf para petugas patroli dari seluruh penghalang tegang, dan sedikit angin dan rumput akan membuat kota ini penuh badai. Jika Anda menemukan bahwa target belum tertangkap, saya takut bahwa pasukan yang bertanggung jawab untuk patroli malam ini akan dihukum dari atas ke bawah. Kendaraan off-road menyeberang jalan, dan beberapa unit mobil mengatur hambatan langsung di jalan utama. Penduduk di penghalang terbangun. Banyak orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka hampir berpikir bahwa Tinder Company telah mencapai penghalang 31. Hal yang paling menakjubkan adalah beberapa penghuni berlari keluar dengan pakaian dan celana musim gugur sebelum mereka mengetahui apa yang terjadi. Dan kemudian langsung pergi ke toko terdekat untuk mengambil makanan dan keperluan sehari-hari. Ketika penghalang ini keluar, mereka menatap mata pasukan patroli di jalan di lantai bawah, lalu menghadapi moncong lubang hitam, dan mereka kembali ke rumah mereka. Ren Xiaosu tidak jatuh cinta, dia berlari ke utara terlebih dahulu, dan kemudian membuat lingkaran besar sebelum kembali ke area villa. Pada saat ini, dua personel pertahanan gabungan di jalan pergi ke arah berlawanan dari jalan Honghu, dan salah satu dari mereka berkata, "Saya yakin saya baru saja melihat bayangan hitam terbang di atas kepala saya." Saya katakan Anda masih jangan percaya, lihat ada yang salah sekarang. Orang lain membenci tamparan besi dan baja di bagian belakang kepalanya, bukankah kau omong kosong? Aku melihatnya, tetapi aku tidak ingin mati. Orang yang berbicara sebelum membeku, apa maksudmu? Gaji departemen pesanan kami tidak setinggi gaji tentara. Bisakah kita yang bisa terbang di langit memprovokasi kita? Orang itu berkata, kamu tidak mau berpikir, kalau kamu berteriak, dia lompat saja dan bunuh orang, bisakah kita berdua lari? Sepertinya, di tengah kata-kata itu, pembicara meletakkan ayunan, dan suaranya bergetar, lihatlah pria di depan. Ren Xiaosu, yang berhenti untuk mengidentifikasi arah, mendengar seseorang berbicara, jadi dia berbalik dan memandang keduanya dengan tudung, dan mereka berdua berbalik dan berjalan ke arah yang lain. Hahaha, tidak apa-apa malam ini gelap sekali. Ya, kenapa tiba-tiba kabut dan kamu tidak bisa melihat apa-apa? Ren Xiaosu melirik mereka berdua, mengukur jarak antara satu sama lain, dan diam-diam menghitung sesuatu di dalam hatinya. Perburuan dan pelarian relatif mendadak malam ini, tetapi Ren Xiaosu tidak panik. Pada saat ini, ketika saya melihat dua orang Ren Xiaosu berjalan ke arah Ren Xiaosu, dia bergumam dengan suara rendah, apakah dia pergi, atau haruskah kamu melihat ke belakang? Mengapa kamu tidak melihat ke belakang? Orang itu berkata dengan marah, bagaimana jika dia ada di belakang kita? Coba lihat, itu tidak akan mati. Tiba-tiba, suara Ren Xiaosu terdengar di belakang mereka berdua, jangan bertarung, atau kalian berdua melihat kembali bersama-sama. Keduanya juga merespons dengan cepat, dan ketika mereka mendengar suara di belakang mereka, mereka berencana untuk menarik kaki mereka dan berlari, tetapi sebelum mereka melebarkan kaki mereka, mereka merasakan mata mereka gelap dan tertegun di tanah. Ren Xiaosu diam-diam mengambil walkie-talkie pada mereka berdua dan meremas tenggorokannya dan berkata, nomor 172 Hero Mountain Road, karakter yang mencurigakan ditemukan, diulang. Karakter yang mencurigakan ditemukan. Setelah berbicara, vokal yang berisik datang dari saluran intercom, dan Ren Xiaosu dengan cepat naik ke gedung bertingkat tinggi, diam-diam mengawasi arah nomor 172, Heroes Hill Road. Pada saat ini, dia berada sekitar 400 meter dari Heroic Mountain Road, dalam pertempuran jalanan ini sudah jarak yang sangat jauh. Alasan mengapa Ren Xiaosu melakukan ini adalah untuk melihat bagaimana unit patroli penghalang 31 bereaksi dalam pandangan terbaik. Saya melihat bahwa setelah intercom berbunyi, pasukan patroli di dalam penghalang dengan cepat berkumpul, dan masih ada beberapa unit patroli yang berdiri diam pada saat ini. Mereka juga menuju ke Heroic Hill Road.
Ren Xiaosu mengeluarkan senapan sniper, mengarah pada kendaraan off-road yang berjarak 600 meter dan menarik pelatuknya. Peluru menghantam tangki bahan bakar mobil melalui langit, dan suara keras terdengar. Seluruh kendaraan off-road berubah menjadi api di bawah aksi bom pembakar. Misi. Ren Xiaosu berteriak di walkie-talkie, sebuah kendaraan diserang di utara Heroes Mountain Road. Ulangi. Sebuah kendaraan di utara Heroes Mountain Road diserang. Hanya ada satu orang lagi. Ledakan kendaraan ini seperti mengklik sarang madu kuda, beberapa unit ponsel yang bersembunyi di kegelapan akhirnya tidak bisa menahan diri dan pindah. Pencipta asli Ren Xiaosu kembali ke villa tanpa suara di api. Pasukan yang bertanggung jawab untuk mengepung dan membunuh para pembunuh gagal menemukan jejak Ren Xiaosu, dan hampir semua dari mereka berlari di jalan gunung yang heroik. Namun, tepat ketika Ren Xiaosu berpikir bahwa pasukan Kong persis seperti ini, dalam perjalanan kembali, ia bahkan mengamati beberapa unit seluler masih berdiri diam. Dan mereka menonton dengan waspada, bahkan bukan perokok obrolan. Untungnya, dia masih berhati-hati ketika kembali, atau dia mungkin akan bertemu. Dia diam-diam mengingat lokasi orang-orang ini untuk menghindari menjungkir balikan perahu di selokan. Kemudian Ren Xiaosu menghela nafas dalam hati, keluarga Kong ini pastilah pasukan elit yang bertanggung jawab menjaga penghalang nomor 31. Bahkan lebih sulit untuk menyelamatkan lebih dari 200 orang dari penjara. Namun, malam ini, Ren Xiaosu telah menentukan bahwa setidaknya ada satu brigade di penghalang 31. Mungkin lebih dalam kegelapan, mungkin brigade yang diperkuat. Selain itu, ia mungkin memahami mode pengepungan pasukan keamanan, yang dapat dianggap sebagai beberapa persiapan untuk operasi tindak lanjut. Tak lama setelah Ren Xiaosu kembali ke villa, tiba-tiba tak terduga muncul. Ren Xiaosu melihat aula tiba-tiba menyala melalui jendela. Ada puluhan mobil yang diparkir di pintu villa. Setelah tiba, mereka tidak buru-buru mengetuk pintu, tetapi mengepung seluruh villa terlebih dahulu. Setelah perubahan ini, semua orang di villa berjalan keluar dari kamar masing-masing. Yang Xiaorong diam-diam melirik Ren Xiaosu, apakah Anda diikuti? Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dan berkata itu seharusnya tidak. Yang Xiaokuan berdiri diam di dekat jendela dan melihat melalui celah di gorden. Dia berbisik, ini bukan pasukan keamanan, tapi itu harus menjadi dinas lapangan agen intelijen. Jika pasukan perusahaan menerobos langsung dari utara, saya menentukan perintah mereka personil, Anda dapat membunuh orang ini sebelum menerobos. Ya, kata Ren Xiaosu, begitu mereka bertarung, aku menggunakan Laosu untuk mengalihkan perhatian mereka, dan kemudian menerobos. Tapi tunggu dan lihat, kurasa mereka hanya skeptis. Dengan hanya beberapa kata upaya, keduanya menetapkan rencana pertempuran, yang tidak terlalu rinci, karena mereka percaya kemampuan satu sama lain untuk beradaptasi satu sama lain. Sejujurnya, jika bukan karena takut akan bantuan tambahan Kong, mereka berdua mungkin memutuskan untuk membunuh mereka semua. Saya melihat bahwa para pejuang di luar telah mengepung villa tersebut. Seorang pemuda berjas hitam datang dan mengetuk pintu. Di belakangnya ada seorang pejuang lapangan bersenjata lengkap. Bab 809, TP tidak beruntung. Sayangnya, ketukan di pintu berdering di luar villa. Semua orang di villa datang ke aula dan memandang Wang Jing, Tuan, apa yang terjadi, bukankah Kong akan membawa kita semua pergi? Sejujurnya, semua orang sedikit panik ketika mereka dituduh memiliki mata-mata dalam tim di gerbang kota sebelumnya. Sekarang mereka telah menghadapi hal semacam ini lagi. Seluruh villa dikelilingi oleh tentara dengan amunisi hidup. Mereka adalah dokter yang menyembuhkan dan menyelamatkan orang, mereka mungkin dalam bahaya di meja operasi, tetapi mereka belum mengalami pertempuran seperti itu. Semua orang tahu bahwa tentara Kong ini sepertinya tidak bercanda dengan mereka, sesuatu pasti telah terjadi. Jadi, sekarang mendengarkan ketukan di pintu, semua orang melihat saya dan Anda tidak berani membuka pintu. Wang Jing menghela nafas, ini adalah berkah atau bencana, ini adalah bencana yang tidak bisa dihindari. Mari bekerja sama dengan mereka dan lihat apa yang ingin mereka lakukan. Jangan terluka dengan berdiri di belakang Anda. Setelah mengatakan itu, Wang Jing akan membuka pintu. Seorang dokter setengah baya ingin menghentikan Wang Jing dan mengatakan bahwa dia harus membuka pintu.
Dia ragu-ragu dan tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Liang Che mengertakkan gigi dan bersiap untuk maju, tetapi dia menemukan seseorang yang selangkah lebih maju darinya. Ren Xiaosu meraih lengan Wang Jing dan berkata, "Tuan, kamu sudah sangat tua, jangan pergi ke puncak hal semacam ini, biarkan aku datang. Dan aku tidak berpikir itu berbahaya. Sudah lama sejak rusak." Liang Che dan yang lainnya semua memandang Ren Xiaosu. Mereka tidak menyangka bahwa pada saat ini, sepertinya Ren Xiaosu yang termuda tiba-tiba akan berdiri. Yang Xiao Guang juga memberi Ren Xiaosu ekspresi terkejut, tapi dia tidak banyak bicara, tetapi segera memasuki kondisi mempersiapkan pertempuran. Ren Xiaosu pergi untuk membuka pintu villa. Pria muda berjas hitam di luar tersenyum ketika dia melihat Ren Xiaosu. "Halo, aku Pei Wenjin, orang sementara yang bertanggung jawab atas Departemen Intelijen. Aku minta maaf untuk datang larut malam. Berani bertanya, apa yang kamu lakukan di sini?" Ren Xiaosu bertanya dengan tenang. "Bolehkah aku masuk dan berbicara?" Pei Wenjin tertawa. "Di luar masih agak dingin." "Tentu saja," kata Ren Xiaosu, melepaskan. Tapi Pei Wenjin tidak memasuki villa sendirian. Tim 30 orang mengikutinya. Orang-orang ini bergegas ke villa. Setelah memasuki villa, dia segera menduduki berbagai saluran, dan kemudian membunuh dan berdiri. Setelah Pei Wenjin memasuki villa, dia pertama kali berjabat tangan dengan Wang Jing. "Nama Jiang Yang Wang, saya harap kunjungan ini tidak terlalu mendadak, silakan duduk, kita akan tinggal di villa ini sebentar." Kemudian, Pei Wenjin mengundang Wang Jing untuk duduk bersama di sofa. Ren Xiaosu dengan penuh rasa ingin tahu berkata, "Bukankah kepala suku bernama Zhong Zhen yang menghibur kita sebelumnya, kemana dia pergi?" Pei Wenjin menyesal, Zhong Zhen terbunuh dalam keadaan darurat. Ren Xiaosu langsung membeku. Dia awalnya hanya meminta istirahat, tapi dia tidak berharap itu menjadi jawaban ini. Sekarang bahkan Raja Kyoto tidak bisa menahan rasa penasaran, memahami bahwa dia telah melihatnya sebelumnya, mengapa dia mati di malam hari dan apa yang terjadi. Pei Wenjin menatap mata Wang Jing dengan erat dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi?" "Bagaimana saya tahu?" Wang Jing melihat ke belakang dengan tenang, dia benar-benar tidak tahu. Pei Wenjin mengamati ekspresi Wang Jing dan menemukan bahwa dia tidak bertanya apa-apa dan menjelaskan, "Tiba-tiba malam ini, seorang master menyelinap di bawah penghalang kong saya. Setelah ditemukan oleh patroli kami, ia meluncurkan cincin pembunuhan. Kepala Zhong Zhen sedang dalam perjalanan di jalan, musuh diledakkan oleh peluru sniper yang terbakar dan dia mati di dalam mobil." Xiao Su berikutnya terdiam. Dia hanya meledakkan mobil dan ingin menarik pasukan Kong ke masa lalu. Bagaimana dia bisa membunuh Zhong Zhen secara langsung? Mengapa Zhong Zhen sangat sial? Oleh karena itu, Pei Wenjin ini adalah Direktur Departemen Intelijen yang sementara waktu ditunjuk oleh Kong. Ren Xiaosu tahu bahwa Departemen Intelijen mengendalikan bagian dalam, Departemen Intelijen mengendalikan bagian luar, dan ketiganya adalah agen yang murni kekerasan yang memberikan dukungan api. Pei Wenjin memandang semua orang, "Jadi ada insiden besar di penghalang, kita harus menyelidiki alasannya secara menyeluruh. Anda telah sampai pada penghalang ke-31 ketika pertama kali tiba. Meskipun kami merasa bahwa Anda semua adalah dokter yang serius, kami juga harus lihat itu." Wang Jing mengangguk, "Kami mengerti ini, tapi saya jamin semua dokter di villa ini tidak bisa menjadi penjahat di mulut kepala Pei." "Oke, kamu mengerti itu yang terbaik." Pei Wenjin berdiri dan berkata kepada para prajurit di villa, "Cari semua kamar dan cari barang-barang yang mencurigakan." Dengan mengatakan itu, para prajurit bergegas dan mencari melalui kotak-kotak. Ren Xiaosu mungkin mengerti apa yang mereka cari, senapan sniper. Namun, Ren Xiaosu penasaran, jika sebuah benda besar seperti senapan sniper disembunyikan di villa, itu pasti sangat mencolok. Tidak mungkin bagi penjahat untuk kehabisan senapan sniper dan membawanya kembali. Orang akan selalu ada. Tidak lama kemudian, semua tentara di lantai atas berkumpul di lantai bawah, dan ketua tim melaporkan, tidak ada barang mencurigakan yang ditemukan. "Cari sekitar 1 kilometer di sekitarnya untuk melihat apakah ada benda mencurigakan," kata Pei Wenjin perlahan, dan kemudian dia berjalan keluar dari villa. Wang Jing mengikuti di belakang Pei Wenjin, dan Ren Xiaosu juga mengikuti.
Dengan mata kepala Pei berjalan di sekitar villa setelah pergi, Wang Jing tidak bisa mengerti apa yang dilakukan Pei Wenjin. Pada saat ini, Ren Xiaosu melihat Pei Wenjin dengan hati-hati melihat ambang jendela di luar setiap jendela. Dia tiba-tiba mengerti bahwa Pei Wenjin sedang menonton jika ada yang keluar dari villa. Kusen jendela tertutup debu. Selama seseorang menginjaknya, ia akan meninggalkan jejak, dan ini adalah detail yang sedikit diperhatikan orang. Siapa yang akan melihatnya diam? Pei Wenjin melihat beberapa jendela, tetapi tidak semua. Setelah berpikir tentang ingatan untuk sementara waktu, Yang Xiaorong menemukan bahwa ambang jendela yang dilihat Pei Jinjin juga khusus tentang sudut mati bidang penglihatan pada posisi menatap. Jika ada yang menemukan bahwa mereka ingin meninggalkan villa dengan diam-diam setelah mereka melacak posisi mereka, mereka hanya dapat membolak-balik jendela ini. Melihat Pei Wenjin seperti ini, pihak lain memiliki pikiran yang jernih. Sebelum itu, Xiaorong yang masih bertanya-tanya mengapa dua tumpukan gelap yang menatap akan meninggalkan bidang visi yang buta dengan sudut hampir 60 derajat. Jelas Anda bisa melihat seluruh villa dari jarak jauh. Akibatnya, Yang Xiaokuan sekarang mengerti bahwa ini adalah jebakan yang ditinggalkan oleh pihak lain. Pei Wenjin perlahan berjalan ke jendela dapur di mana Ren Xiaosu masuk dan keluar. Dia dengan hati-hati mengamati abu mengambang di atasnya, seolah-olah harus meletakkan wajahnya di atasnya. Yang Xiaogen diam-diam melirik Ren Xiaosu, siap menggambar pistol kapan saja. Detik berikutnya, Pei Wenjin tersenyum dan melihat ke atas dan berkata, tampaknya Anda benar-benar dokter yang patuh pada hukum. Tidak ada jejak di ambang jendela itu, karena Ren Xiaosu telah memperhatikan jebakan ini ketika dia keluar. Bab 810. Anda tidak membutuhkan otak. Yang Xiao Hibi tahu bahwa Ren Xiaosu telah keluar dari dapur, jadi ketika Pei Wenjin mulai melihat ambang jendela dapur, dia benar-benar berkeringat untuk Ren Xiaosu. Namun, sebagai hasilnya, Pei Wenjin kembali tanpa hasil. Jika tidak begitu banyak orang menonton, Yang Xiaorong ingin memberi tepuk tangan kepada Ren Xiaosu. Ini adalah Ren Xiaosu yang dikenalnya, selalu waspada dan berhati-hati. Sebelum ini, ketika Yang Xiaoguang bertemu Ren Xiaosu untuk pertama kalinya, Ren Xiaosu selalu tetap tenang, ketika Yang Xiaoguang melihat kembali pada kunjungannya ke Jingshan. Ia merasa tidak mungkin ada orang yang mati. Tapi kemudian Ren Xiaosu menjadi transenden, dan kemudian dia merasa sedikit kendur. Ini seperti seseorang yang tiba-tiba mendapatkan sejumlah besar uang, dan kemudian akan selalu ada tindakan yang tidak disengaja untuk mengungkapkan kekayaan. Dan akan ada beberapa kegembiraan di hati. Ren Xiaosu bukan orang suci. Dia tidak bisa menghindari mentalitas seperti itu, dan dia secara bertahap akan menjadi terbiasa menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Untuk lebih tepatnya, setelah mendapatkan kekuatan, sisi pemberani dari karakternya diperbesar, seperti ketegasan 7 terima kasih. Kemudian, selama perjalanan ke Gunung Suci, Ren Xiaosu bahkan tampak sedikit impulsif karena hubungan Yan Liu Yuan, yang membuat Yang Xiaokuan harus mengingatkan pihak lain untuk tetap tenang. Tetapi Yang Xiaokuan juga menemukan bahwa setelah dia mengingatkannya, Ren Xiaosu mulai menyesuaikan mentalnya. Dia bisa menunggu dengan sabar untuk bagian terakhir dari perjalanan Gunung Suci. Dan kemudian mengikuti perjalanan ke Institut Trinity, Ren Xiaosu mampu mendeteksi pembelot dan pasukan investigasi Konfusius dengan cara yang waspada dan tepat waktu. Dan bersiap untuk identifikasi Zhongzhen. Sekarang, ketika Ren Xiaosu bepergian pada malam hari, dia harus memastikan bahwa dia tidak membuat kesalahan. Yang Xiaorong yakin bahwa Ren Xiaosu yang akrab akhirnya telah kembali. Ini adalah pertumbuhan setelah mendapatkan kekuatan, dan mentalitasnya sangat berbeda. Yang Xiao Hibi percaya bahwa Ren Xiaosu telah menemukan keseimbangan baru antara kehati-hatian dan keberanian. Pada saat ini, Wang Jing menatap Pei Wenjin dan bertanya-tanya apa yang dicari Direktur Pei. Oh, bukan apa-apa. Pei Wenjin tersenyum, dan kemudian berkata kepada penjaga luar, hentikan tim, ada tempat lain untuk diselidiki, malam ini tampaknya tidak bisa tidur. Dengan mengatakan itu, Pei Wenjin pergi dengan tegas, dan bahkan mengambil penyembunyian 2 ekor asli. Saat itulah Ren Xiaosu merasa lega, dan ditentukan bahwa Pei Wenjin hanya skeptis terhadap masyarakat Trinity dan tidak memiliki bukti nyata.
Sejujurnya, Ren Xiaosu sekarang sedikit lelah dengan pengaturan Wang Shengxi ini. Meskipun bercampur dalam Trinity Society dapat membuatnya lebih tersembunyi, orang-orang ini Wang Jing seharusnya tidak terlibat dalam perang. Ren Xiaosu membuat keputusan. Hanya ada 7 hari pertemuan untuk komunikasi medis formal. Dia akan membujuk Wang Jing untuk meninggalkan keluarga Wang segera setelah 7 hari, dan kemudian dia diam-diam menyelinap ke penghalang 31 untuk terus menyelamatkan rencana Wang Yun. Tidak perlu terpengaruh. Pada saat itu, bahkan jika Kong ini membuat dunia terbalik, Ren Xiaosu tidak lagi harus mengikat tangannya. Apa yang tidak diketahui Ren Xiaosu adalah, hanya malam ini, unit tempur North Tinder telah memulai rencana tempur baru, dan lebih ke utara, ada musuh baru yang menunggu kesempatan. Pada saat ini, Wang Jing berkata kepada semua orang yang kaget, semua orang masuk ke rumah, saya tahu Anda memiliki banyak hal untuk dikatakan, mari kita masuk dan mengatakannya. Semua orang kembali ke rumah yang hangat, semua orang memiliki 1000 kata tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Wang Jing berpikir sejenak dan berkata, saya memiliki beberapa penyesalan sekarang untuk membawa Anda ke Kong, bukan untuk mengatakan bahwa saya bermaksud untuk melepaskan komunikasi medis. Tetapi situasi saat ini benar-benar tidak cocok bagi Anda untuk mengambil risiko. Permintaan maaf. Kemudian, Wang Jing membungkuk kepada semua orang. Ren Xiaosu berkata untuk sementara dalam diam, kamu tidak salah, jangan lakukan ini. Si magang memandang Wang Jing duding dan berkata, sebenarnya, kali ini saya keluar bersama Anda untuk memahami seberapa banyak upaya yang telah Anda dan para senior lakukan untuk kemajuan medis. Saya tidak menyesal, tetapi menjadi lebih bertekad. Aku tidak menyesalinya, kata Meng Nan. Aku juga, kata Liang Che. Wang Jing sedikit membeku. Dia tidak berharap berada di bawah tekanan, tetapi membakar api di dalam dirinya. Dia tiba-tiba tertawa, ini kehormatan saya untuk bekerja dengan Anda, semua orang sebelumnya. Beristirahat dan bertemu besok. Setelah mengatakan itu, Wang Jing kembali ke kamar tidur dengan tubuh lurus. Itu tidak terlihat seperti orang tua berusia 60-an, sementara yang lain menatap punggungnya dan bersorak. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa kekuatan satu orang akan menyalakan orang lain, dan kemudian berkumpul bersama untuk bersinar dan panas, seperti percikan api. Yang lain juga kembali ke kamar mereka, hanya menyisakan Meng Nan, Liang Che, Ren Xiaosu, dan Yang Xiaorong. Ren Xiaosu melihat bahwa Meng Nan menyusut ke sudut sofa dan tidak kembali ke kamar, ini jelas merupakan karakteristik kurangnya keamanan. Dia berbisik kepada Liang Che, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu, sekarang adalah kesempatan, raih harapan yang bisa kau lihat. Bahkan, meskipun Liang Che sering membuat bodoh di sepanjang jalan, dia selalu bertanggung jawab meskipun Meng Nan tidak mengatakan apa-apa. Sikapnya terhadap Liang Che telah berkurang banyak dalam 2 hari terakhir. Liang Che menyaksikan Meng Nan duduk sendirian di sudut, dan bergegas untuk mengobrol. Ketika dia semakin dekat, dia menemukan bahwa orang lain sedang melihat foto, yang merupakan foto keluarga 3 orang tua dengan orang tua Meng Nan dan Meng Nan sebagai seorang anak. Liang Che bertanya dengan suara rendah, apakah kamu rindu rumah? Yah, jawab Meng Nan dengan suara rendah. Gadis itu tidak memiliki rasa aman ketika dia keluar dan mengalami begitu banyak hal. Sekarang mungkin saat yang paling rentan bagi Meng Nan. Liang Che duduk di sebelah Meng Nan dan melihat foto itu, apakah ini ayah dan ibumu? Ya, kata Meng Nan, ibuku menangis selama 3 hari sebelum pergi kali ini, dan berkata dia khawatir aku tidak akan makan dengan baik atau tidur nyenyak. Jika dia tahu apa yang sedang kita alami sekarang, aku takut menangis lagi. Yakinlah bahwa kita dapat kembali dengan selamat, selama aku, lupakan saja, Liang Che sedikit berkecil hati. Awalnya, Liang Che ingin mengatakan sesuatu yang suka didengar gadis-gadis, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya, dia bahkan tidak akan menembakkan pistol. Sehingga dia tidak bisa berbicara dengan manis ke mulutnya. Dia tidak bisa melakukannya dengan mudah. Orang yang berkomitmen. Meng Nan sudah tahu orang seperti apa Liang Che dan tidak ingin dia terlalu malu, jadi dia mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya. Ya, itu akan menjadi hari Valentine dalam beberapa hari, tetapi bagaimana jika Anda belum memiliki pacar?
Liang Chele tertawa kecil dan tertawa, apakah perlu untuk membunuh satu terlebih dahulu jika tidak ada yang mati di festival Qingming? Jawaban ini, Rao adalah pikiran waspada dari Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong, tidak menebak sama sekali. Meng Nan bangkit dan kembali ke kamar, meninggalkan Liang Che sendirian di sofa untuk berhenti berbicara. Ren Xiaosu berjalan dan menepuk pundak Liang Che untuk menghiburnya, jika kamu tidak membutuhkan otakmu, sumbangkan itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Liang Che. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua. Dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.